Shalom. Sekali lagi kita ketemu buat semua jemaat SHRK. Saya percaya kita akan makin kuat, makin on fire, makin hari-hari ini berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, inilah hari-hari di mana kita hidup di akhir daripada akhir zaman. Dan untuk saudara hidup di akhir daripada akhir zaman, saudara harus punya pengurapan Elia. Saudara, pengurapan Elia atau apa yang Tuhan pesankan buat Elia. Bagaimana Elia hidup di akhir zaman, bagaimana Elia mengatasi saudara keadaan hari itu adalah hal-hal yang sama yang kita hadapi. Saudara, dan Elia yang sama yang dikatakan akan turun lagi, saudara, dan menyelesaikan destininya. Karena itu kita mau belajar apa yang kita perlu benahi di akhir zaman. Saudara, saya mulai dengan Maleaki 4 ayat 5 dan 6. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Saudara, Tuhan jelas berkata, saudara, Nabi Elia, pengurapan Elia di hari-hari Tuhan yang dahsyat sangat kita perlukan. Saudara, dikatakan maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Saudara, ada banyak orang kehilangan hubungan dengan Bapa. Saudara kehilangan dengan hubungan dengan Bapa di surga dan kehilangan hubungan dengan Bapa rohani ataupun jasmani. Saudara, dan inilah menjadi masalah dalam banyak hal. Di akhir zaman kalau engkau kehilangan hubungan dengan Bapakmu di surga, saudara, ini akan menjadi kesalahan yang fatal, menjadi kelemahan. Ini akan menjadi, saudara, membuat orang kehilangan kasih, kehilangan iman, kehilangan semangat. Berapa banyak dari kita hari-hari ini sudah tidak menganggap Tuhan sebagai Bapa. Saudara, saya berdoa supaya hari-hari ini saudara kembali realize, kembali check and recheck. Kapan terakhir saudara bangun pagi dan berkata, I love you Bapak. Papa, ayo jalan sama saya. Papa, ayo berani melangkah, melakukan yang ajaib bersama saya. Saudara, ada banyak orang tidak berani berjalan bersama papahnya, yaitu Papa di surga. Dan itu menyebabkan mereka kehilangan kekuatan, kehilangan, saudara, berkat-berkat dahsyat, dan kehilangan destininya. Hari itu, saudara, saya berjalan dengan ayah saya. Saudara, dan ayah saya berkata, ayo ya kamu hadapi. Saudara, dan dia bawa saya pergi ke kantor pajak, saudara, ke kantor pemerintah untuk mengurus surat-surat. Saudara, dan hari itu dia tidak membuka jalan buat saya, menguruskan buat saya. Saudara, hari itu dia berkata, ayo jalan. Kamu tanya bagaimana bikin warga negara, bagaimana mendapat surat ini, mendapat surat ini, bagaimana mendapat visa. Saudara, dan dia berdiri di samping saya, tapi dia biarkan saya di depan. Saudara, dan hari itu saya berjalan dan melakukan semuanya. Saudara, dan saya sangat pengen membuat ayah saya bangga. Tapi sekaligus saya tahu, kalaupun saya salah, kalaupun ada masalah, maka ayah saya akan membantu, ayah saya akan mengcover, ayah saya akan mengatur, dan ayah saya akan membenarkan. Saudara, berapa banyak dari kita, saudara, pada waktu dia mulai untuk Tuhan berikan tugas, baik itu tugas ke daerah, tugas bersaksi, tugas di lapangan, tugas di kantor, saudara, dia tidak pernah merasa bahwa ada yang bersamanya. Saudara, karena kita merasa bahwa kita melakukan sendiri, padahal ada Roh Kudus, padahal ada Papa kita di surga. Saya berdoa hari-hari ini biarlah hubungan kita dengan Papa kita kembali. Pada waktu hubungan saudara dengan ayah saudara kembali, maka saudara akan punya hubungan dengan Papa rohani, dengan Ibu rohani, dengan pemimpin rohani. Pada waktu saudara punya hubungan yang benar, maka saudara juga punya hubungan yang benar dengan anak-anak saudara, juga dengan orang-orang di bawah saudara. Ini menjadi kunci masalah. Hari itu ada seorang bapak konseling sama saya. Saudara, dan bapak ini berkata, kalau dia di dalam kebaktian semua orang nangis, semua orang angkat tangan, semua orang dipenuhi dengan hadirat Tuhan, dia tidak pernah bisa rasa apa-apa. Saudara, dan dia berkata pada tahun-tahun dia majelis, dia berbahasa roh, dia khotbah, tapi dia tidak pernah dirasakan apa-apa. Dia berkata, ada yang aneh dengan saya. Saudara, dan dia sudah menikah,
Dia juga suami yang baik, tetapi dia nggak punya hubungan yang dalam dengan istrinya. Saudara, dia bapak yang baik, tapi dia juga tidak pernah, saudara, punya hubungan yang dalam dengan anaknya. Saudara, di dalam hatinya begitu beku dan kering. Dan hari itu saya berkata, Tuhan bilang, untuk kamu kalau ke kantor, kamu mulai teriak-teriak. Kamu mulai cerita apa saja. Cerita dengan Tuhan, dan selama perjalanan di kantor gak boleh berhenti. Cerita apa saja. Dari hal yang paling kecil sampai paling besar, kamu ngomong, teriak apa saja ke Tuhan. Anggap Tuhan ada di mobilmu. Saudara, dan hari pertama dia melakukan, dia berkata, saya seperti orang gila. Dan gak bisa keluar cerita satupun. Dia baru ngomong, Tuhan sudah berdoa berkati saya, amin. Dan dia gak bisa cerita. Dia membutuhkan, saudara, cukup lama, 4-5 hari ketika dia mencoba. Dia mulai keluar cerita. Mulai keluar cerita. Mulai lebih panjang dan lebih panjang. Dan ujungnya, saudara, tidak tahu hari keberapa, bulan keberapa, tiba-tiba dia bisa cerita semua sampai pengalaman-pengalaman yang paling kecil, yang menakutkan, yang paling menyakitkan. Dan dia mulai nangis dengan kuat, saudara, di mobil itu. Tiba-tiba seperti meledak sesuatu yang selama ini menutupi hidupnya. Dan tiba-tiba di mobil, saudara, sementara dia mengendarai, ada satu pelukan besar yang memeluk dia, saudara. Dan sejak hari itu, saudara, dia sembuh. Sejak hari itu di kebaktian, dia merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Sejak itu, saudara, dia berjalan dengan Tuhan. Dia bisa dengar suara Tuhan clear. Saudara, sejak hari itu dia tahu bagaimana menaruh kasih kepada istri dan anaknya. Saudara, dia bapak yang baik, tetapi dia tidak pernah, saudara, benar-benar menciumin anaknya, memeluk dan bermain dengan anaknya. Saudara, dan tiba-tiba selama, saudara, 10 tahun dia punya anak, baru kali itu dia semangat bermain dengan anaknya dan dia menikmati. Saudara, ada banyak orang, bahkan dia tidak tahu apa yang menjadi, saudara, penghalang dari semua rencana Tuhan dalam hidupnya. Saudara, dan ternyata yang menjadi penghalang adalah kehilangan kasih Bapa, kehilangan hubungan, fatherless. Saudara, saya berdoa supaya hari ini kita cek hidup kita. Akhir zaman orang-orang yang menjadikan mereka kejam, pemarah, saudara, dan mereka makin beku. Dan hari ini dengan social distance, saudara, orang kan makin beku dan makin sendiri. Saudara, dengan HP, dengan gadget, orang akan sangat bahagia, saudara, dengan HP-nya. Saudara, dengan sosial media, dengan komputernya. Tetapi itu tidak akan pernah menyembuhkan jiwa dan roh kita. Saya berdoa di akhir jangan sampai kita menjadi orang-orang yang kehilangan Tuhan, kehilangan hubungan, kehilangan kasih, kehilangan destiny. Karena di hati kita ada yang mati. Mari kita teruskan yang kedua, saudara. Apa yang harus terjadi dan kita siapkan di akhir dari akhir zaman. Saudara, yang kedua kita lihat 2 Kisah Rasul 2 ayat 11. Saudara, maaf, 2 Raja-Raja 2 ayat 11. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu Elia ke surga dalam angin badai. Saudara, kita lihat yang kedua, saudara. Saudara, siapkah saudara kalau pengangkatan terjadi? Saudara, hari itu seperti yang saya katakan, saya bermimpi, saudara, dan saya lihat gedung yang tinggi 20 tingkat, saudara. Tiba-tiba ada air yang lebih tinggi dari itu, saudara, dan pada waktu itu mulai menerpa bus, saudara. Saya teriak, Tuhan tolong. Tiba-tiba tubuh saya berangkat, jeret. Tiba-tiba saya ada di langit. Tiba-tiba saya ada di atas bersama dengan jutaan, mungkin, saudara, puluhan juta orang. Saudara, dan tiba-tiba saya bisa melihat ke bawah. Dan di bawah ada begitu banyak yang tertinggal. Di bawah ada begitu banyak bencana. Di bawah ada begitu banyak, saudara, kematian. Tapi di bawah juga ada begitu banyak penderitaan. Saudara, dari atas saya bisa melihat, saudara, ada daerah yang sangat kering.
sampai tidak ada air. Di atas saya bisa melihat ledakan daripada nuklir. Dan orang-orang terkena radiasi. Saudara, saya lihat di satu sisi dunia yang lain, kelaparan sampai mereka memakan mayat. Saudara, di sisi yang lain, saudara, itu yang namanya drone di mana-mana membunuh orang. Saudara, ada sesuatu masa yang akan sangat mengerikan. Hari itu kami yang dia di atas, kami semua mengangkat tangan kami bersyukur, saudara, karena kami diangkat. Tetapi sekaligus kami menangis karena kami melihat ada banyak. Saudara, saya Tuhan percayakan memimpin sebuah sekolah. Dan sejujurnya saya melihat bekas alumni sekolah kami. Ada banyak yang tertinggal. Kami melihat dengan sangat nyata, saudara. Ada banyak orang tua murid yang tertinggal. Dan hari ini saya mau berkata buat saudara. Siapkah saudara kalau itu terjadi? Sekali lagi mungkin saudara berkata, bukankah pengangkatan sudah dibicarakan puluhan tahun yang lalu? Ya. Tetapi itu akan tetap menjadi suara yang terus digemakan. Siapkah kita? Saudara, siapkah anak-anak saudara? Siapkah keluarga saudara? Siapkah saudara tetangga? Mungkin jemaat saudara. Kenapa hari-hari ini saya terus mengingatkan orang tentang pengangkatan? Karena saya tidak mau. Pada waktu saya di atas, perasaan yang sangat sakit. Rimos. Karena saya tahu ada banyak yang tertinggal. Dan seharusnya saya bisa do something untuk menyiapkan mereka. Saudara, pengangkatan pasti terjadi di zaman kita. Saya tidak bisa berkata itu 10 tahun lagi, atau 7 tahun, atau 4 tahun lagi. Tetapi saya berani berkata, pasti terjadi di zaman kita. Persoalannya, apakah saudara siap? Saudara, keselamatan adalah hanya karena percaya. Tetapi pengangkatan berbeda sekali. Saudara, pengangkatan yang pertama karena engkau menyelesaikan destiny. Saudara, pengangkatan dikatakan mereka yang mencuci saudara jubahnya. Saudara, dikatakan mereka berbaju putih, tidak bercacat, tidak berkerut. Mereka juga dikatakan saudara, orang-orang yang punya 2 talenta, 5 talenta dan melipat gandakannya. Saudara, untuk pengangkatan atau masuk dalam perjamuan, mereka juga dikatakan harus berpakaian pesta. Saudara, ada begitu banyak syarat. Ada begitu banyak tanda. Ada begitu banyak, saudara, definitif. Saudara, penetapan. Saudara, juga apa yang Tuhan katakan. Apakah Tuhan berkata engkau harus melayani orang miskin? Ataukah Tuhan berkata engkau harus melayani bangun panti werda? Engkau bagikan uangmu. Jangan sampai kita seperti pemuda yang kaya, yang melihat Yesus dan berkata, maaf. Dan sejak hari itu, namanya tidak pernah terdengar lagi. Saya berdoa, kita semua sadar, pengangkatan di depan mata. Dan kita harus menyiapkan diri untuk pengangkatan. Yang ketiga, saudara, apa yang harus kita siapkan? Seperti Tuhan berkata bahwa Elia adalah nabi yang menyiapkan kita untuk hidup di hari-hari terakhir. Saudara, dikatakan di dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 5. Pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa serta berkata kepadanya, sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke surga? Jawabnya, aku juga tahu, diamlah. Saudara, Elia ini punya banyak banget saudara murid. Saudara, dari satu kota ke kota lain mereka bertemu dengan rombongan nabi, sekolah nabi, saudara. Saudara, dan mereka semua tahu apa yang akan terjadi. Mereka bahkan berkata kepada Elisa, tuanmu bakal diangkat. Saudara, Elia gak ngomong-ngomong, tapi semua nabi tahu, saudara. Saudara, dan Elisa berkata, diam, aku juga tahu. Saudara, bayangkan, semua anaknya
Saudara, semua sekolahnya tahu tanpa Elia bicara. Saudara, mereka adalah nabi-nabi dan mereka masuk dalam sekolah nabi dan mereka berjaga-jaga di dalam sebuah kota dan mereka berfungsi sebagai nabi. Saudara, ini ajaib sekali. Saudara, kita bisa berkata bahwa kita bukan nabi, saudara. Tetapi saya mau berkata bahwa hari-hari ini saudara dan saya harus belajar menjadi nabi. Apa artinya? Saudara, nabi adalah orang yang mendengar suara Tuhan dan saudara melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Saudara, nabi adalah orang yang mengerti apa yang terjadi di depan. Karena rahasia-rahasia itu diberikan kepada Tuhan oleh anak-anaknya. Saudara yang mau belajar dan mau mengerti. Saudara, nabi adalah orang yang memperingatkan banyak orang dan mengajar. Saudara, nabi adalah orang yang bisa membongkar isi hati. Tapi dimulai dengan kita, bukan dengan orang lain. Saudara, nabi juga adalah orang, saudara, yang tahu ini masa apa. Dan itu semua harus kita miliki. Saudara, hari-hari ini mari belajar. Karena Alkitab berkata Roh Kudus diberikan kepada kita sebagai penolong untuk memberitahukan apa yang akan terjadi. Saudara, dikatakan Roh Kudus akan mengajar kita dalam segala perkara. Saudara, Roh Kudus juga mengatakan, saudara, bahwa dia akan mengingatkan segala sesuatu. Saudara, karena itu hari-hari ini, seberapa engkau berjalan, saudara, dengan Roh Kudus, maka engkau bisa berfungsi sebagai nabi. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Bahkan tidak ada yang tahu, saudara, bagaimana tiba-tiba virus melanda. Dan bagaimana, saudara, ekonomi crash. Bagaimana, saudara, beberapa restoran tiba-tiba tutup. Saudara, beberapa, saudara, mengalami kerugian sangat besar. Sekali lagi, engkau juga tidak tahu kapan ini berlalu. Kita tidak pernah tahu apa yang harus dan kita hadapi pada waktu, saudara, di satu tempat. Apakah di situ ada virus atau tidak? Siapa yang sudah terkena atau tidak? Tapi saudara membutuhkan kenabian. Dan pada waktu saudara membutuhkan dan saudara memakai kenabian, maka saudara akan melihat hidupmu luar biasa. Saudara, saya akan cerita beberapa hal yang menunjukkan betapa ajaibnya. Saudara, anak saya bekerja, saudara, sebagai pembuat atau mengatur, saudara, pameran demi pameran. Dan sepanjang tahun dia akan memilih, saudara, beberapa pameran. Dan kemudian dia akan mengadakan pameran, saudara, di seluruh Indonesia. Saudara, dan dia harus deal dengan beberapa perusahaan, menentukan tempat, menentukan lokasi, menentukan, saudara, segala sesuatu. Saudara, dan hari itu dia menentukan di awal tahun, pada waktu dia tanya Tuhan, dia menentukan beberapa tempat, saudara. Saudara, dia menentukan beberapa waktu juga. Saudara, dan waktu yang terakhir yang dia buat, saudara, adalah Februari awal, saudara, di Bandung. Saudara, dan pada waktu itu dia buat, saudara, itu sangat meledak, oke banget, saudara. Kemudian disambung lagi, saudara, dengan bulan berikutnya Maret, saudara, dan itu juga sukses banget. Tetapi, saudara, beda satu hari diumumkan lockdown. Saudara, dan dia adalah satu-satunya yang tepat, saudara, dan sukses mengadakan pameran. Saudara, dan kemudian dia menentukan aneh. Dia bisa berhenti beberapa bulan. Saudara, dan dia menentukan lagi pameran nanti, saudara. Bulan September. Saudara, dan dia berkata, saya benar-benar tidak sadar. Hari itu saya menetapkan, saya berdoa, dan saya melihat ada tanda-tanda. Seperti Tuhan bilang, bulan ini, bulan ini, bulan ini. Dan ternyata di bulan-bulan itulah semua pameran bisa berjalan. Dan dia berkata, banyak sekali teman-temannya yang punya pekerjaan sama dengan dia mengalami kerugian habis-habisan. Saudara, mereka sudah buat semuanya dan pameran gagal. Uang tidak bisa kembali. Saudara, pesanan semua sia-sia. Tetapi dia melihat bagaimana tangan Tuhan yang ajaib. Tangan Tuhan yang ajaib. Saudara, hal yang kedua, saudara, saya melihat bagaimana Tuhan itu luar biasa sekali. Saudara, hari itu saya pergi ke satu tempat, saudara.
Dan pada waktu saya pergi ke satu tempat, Tuhan berkata, hati-hati. Ya, Tuhan berkata, jangan makan di tempat itu, jangan lama-lama di tempat itu. Saudara, Tuhan berkata, pulang dari sana, kumur air garam. Dan Tuhan bilang, mandi keramas. Dan Tuhan juga berkata, minum vitamin, minum kina. Dan Tuhan rinci, saudara. Tuhan sebutkan sesuatu. Saudara, hari itu saya belum tahu, dan hari itu belum pandemi. Saudara, hal itu belum diumumkan macam-macam. Saudara, dan saya lakukan, saya belajar taat dengan Tuhan. Saya belajar mengerti apa yang Roh Kudus katakan. Sekalipun orang tidak mengerti, sekalipun orang berkata aneh, sekalipun orang berkata, saudara, ada hal-hal yang dikatakan tidak masuk akal. Saya sudah mengikuti Tuhan. Saya sudah berjalan dengan Tuhan lebih dari 50 tahun. Dan saya tahu Dia Allah yang ajaib. Dia Tuhan yang tahu apa yang terjadi di depan. Dia tahu, saudara, bahwa Dia adalah Tuhan yang pegang kendali. Dan Dia menetapkan segala perkara. Saudara, saya pulang. Saudara, dan saya lakukan itu semuanya. Saudara, dan tahu apa yang terjadi. Seminggu kemudian, semua yang di rumah itu, di tempat itu, semua kena COVID, saudara. Dan semuanya, saudara, sampai parah, masuk rumah sakit, bahkan beberapa meninggal. Saudara, itu satu gereja, saudara, itu satu tempat, semuanya kena. Tapi saya sama sekali tidak kena. Saya sama sekali, saudara, tidak mengalami apapun. Saya sama sekali, saudara, tidak mengalami yang namanya, saudara, gejala-gejalanya. Tidak bisa mencium dan apapun. Saya sehat sampai hari ini. Dan saya tahu Tuhan adalah dokter di atas segala dokter. Tidak ada yang tahu bahwa tempat itu sebenarnya sudah terjangkit. Bahwa satu gereja, saudara, semuanya kena. Saudara, tidak ada yang tahu bahwa tempat itu, saudara, adalah sumber hari itu. Karena, saudara, pendetanya baru datang dari luar negeri, saudara. Dan seluruh yang satu bus dengan dia, semua terpapar. Saudara, sekali lagi, siapa yang tahu? Tapi Tuhan tahu. Dan kalau saudara berjalan dengan Roh Kudus, saudara, hari itu bahkan tidak ada yang tahu tentang kloroquine, hidroquine. Saudara, tetapi Tuhan jelas bicara sama saya, kina. Saudara, dan ada banyak orang selalu merasa lebih pintar dari Tuhan. Saudara, banyak orang berkata, jangan ini, jangan itu, apapun, saudara. Saudara, mereka selalu merasa lebih tahu, lebih pintar, lebih, saudara, mengerti, lebih, saudara, lebih berselera daripada Tuhan. Tapi saya belajar, saudara, dalam hidup saya. Saya percaya selera Tuhan lebih tinggi daripada selera saya. Saya tahu hikmat Tuhan lebih tinggi daripada hikmat manusia. Saya percaya, saudara, apa yang Tuhan katakan ya dan amin. Dan setiap kali Tuhan katakan sesuatu, maka saya tahu Dia melakukan, Dia menjamin, Dia membuat yang terbaik, Dia menyelesaikan, Dia menjaga, Dia menyembuhkan. Hari-hari ini hiduplah, saudara, dengan Roh Kudus. Pada saat saudara hidup dengan Roh Kudus, maka saudara berlaku seperti nabi. Maka saudara akan lihat hidupmu akan berbeda. Saudara, ada seorang teman lagi yang lain, satu kesaksian lagi. Saudara, sebelum peristiwa ini, saudara, tiba-tiba Tuhan berkata, beli masker. Dia berkata, Tuhan, buat apa? Tuhan bilang, buat koki, buat semuanya orang butuh masker. Saudara, dia datangkan masker sangat banyak dengan harga sangat murah. Karena hari itu belum sama sekali, saudara. Dia datangkan masker itu bulan Februari. Dan hari itu belum ada, saudara, untuk orang pakai masker. Saudara, dan dia mendapat keuntungan puluhan juta dari itu. Sekali lagi saya mau berkata buat saudara, mari dengarkan Tuhan. Dengarkan Tuhan. Dia Tuhan yang ajaib. Dia Tuhan yang selalu tahu apa yang akan terjadi. Saudara, yang keempat, bagaimana kita hidup dengan pengurapan Elia? Bagaimana kita hidup dengan cara Elia di akhir daripada akhir zaman? Saudara, dikatakan dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 11 sampai 13. Firman-Nya, keluarlah dan berdirilah di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu, angin besar yang kuat membelah gunung, memecahkan bukit batu, mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu.
Dan sesudah angin itu datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa datanglah api. Bukankah nama Tuhan adalah api yang menghanguskan? Tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar, berdiri di pintu gua itu menghadap Tuhan. Saudara, ada banyak anak-anak Tuhan hari ini tidak mengenal Tuhan. Saudara, mereka tidak tahu di mana Tuhan berada. Mereka tidak pernah tahu, saudara, perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Pada waktu saudara mereka berdiri di gunung, artinya mereka diberkati. Mereka mungkin menjadi seorang pemimpin, menjadi bos yang kaya. Dan mereka berpikir mereka sudah bersama Tuhan. Berkat bukan berarti penyertaannya. Berkat bukan pribadinya. Diberkati bukan berarti engkau mengenal Tuhan. Saudara, dan kemudian ada orang-orang yang melewati angin badai. Saudara, mereka mungkin mengalami masalah besar. Saudara, mereka mengalami pencobaan. Dan mereka mulai marah dengan Tuhan dan berkata, Tuhan membuat saya sakit. Tuhan membuat saya bangkrut. Tuhan membuat saya mengalami kecelakaan. Saya mau berkata, ingat, yang baik datangnya dari Tuhan. Tetapi yang buruk bukan dari Tuhan. Saudara, mereka berkata begitu karena mereka tidak mengenal Tuhan. Saudara, kalau saudara kena masalah, seringkali saudara, karena kita buka celah. Tetapi Tuhan bisa mereka-reka itu untuk kebaikan kita. Tuhan bisa membuat itu menjadi pelajaran buat kita. Saudara, tapi Tuhan tidak dengan suka hati menghancurkan anaknya. Saudara, Tuhan tidak dengan suka hati, saudara, memukul dan membiarkan anaknya sakit. Bahkan Alkitab berkata, penyakit bukan dari Tuhan. Saudara, penyakit dari iblis. Tetapi kadang Tuhan membiarkan. Tuhan mengizinkan untuk sesuatu kebaikan. Sekali lagi, apakah kita mengenali jalan Tuhan? Apakah kita mengenali pribadinya? Ataukah kita dengan mudah marah, kecewa? Karena kita nggak kenal. Karena kita tidak mengerti. Saudara, ada seorang yang meninggal karena COVID. Tapi saya melihat reaksinya sangat berbeda. Saudara, ini dua keluarga. Dan dua-duanya saudara meninggal. Salah satu keluarganya meninggal karena COVID. Saudara, yang satu pada waktu dia meninggal, saudara, keluarganya menjadi tidak berani keluar. Saudara, kemudian keluarganya marah dengan Tuhan. Keluarganya kecewa. Keluarganya berkata bahwa Tuhan tidak baik. Bahwa Tuhan, saudara, membiarkan itu terjadi. Bahkan mereka sampai tidak mau lagi ke gereja. Saudara, tetapi yang satu, saudara, ini ajaib sekali. Saudara, dia suaminya meninggal karena COVID. Dengan air mata, saudara. Begitu dia selesai, besok harinya, saudara, dia kumpulkan pakaian suaminya. Dan dia langsung, saudara, bagikan pakaiannya ke orang miskin. Saudara, dia langsung kumpulkan uangnya. Saudara, hasil sumbangan, hasil orang memberikan berkat. Dan dia berkata, saya tidak mau cuma saya yang diberkati. Saudara, dia kumpulkan uang itu. Dan dia belikan sembako. Dia bagi buat begitu banyak hamba Tuhan yang hari-hari ini mengalami kesulitan ekonomi. Saudara, kemarin saya ketemu dengan orang ini. Saudara, dan orang ini seluruh keluarga saudara positif. Saudara, setelah mereka saudara bagi-bagi semuanya, saudara, mereka minum obat, tetapi mereka saudara berjaga jarak dengan orang walaupun mereka membagikan. Saudara, dan mereka saudara benar-benar saudara ya tetap menyembah Tuhan. Dia berkata, saya streaming setiap hari.
Dan dia berkata, saya buat persekutuan setiap hari. Dan setelah 14 hari saudara, mereka hari ini melayani gila-gilaan. Dia berkata dengan saya dengan senyum, Bu, sebenarnya selama ini suami saya itu memang rada nakal. Dia bilang, kalau kami pelayanan sampai sore, selalu dia berkata, aduh jangan terus pelayanan. Lebih penting jaga rumah, sekolah. Lebih penting ini, penting itu. Semua yang dia berkata yang jasmani itu lebih nomor satu buat suami saya. Dan dia berkata, terima kasih Tuhan. Saya yakin Tuhan cuma mau kami sekeluarga lari dalam Tuhan. Lari dalam pelayanan. Mengejar destiny. Dan dia berkata, suami saya sudah enak di surga. Suami saya belajar lagi dengan Tuhan di surga. Dan sekarang waktunya saya melayani. Saudara, ibu ini, saudara, begitu suaminya pulang, langsung mengambil 4 pelayanan, saudara. Saudara, dia langsung daftar jadi singer. Karena pada waktu muda dia jadi singer. Tetapi kemudian saudara, sekian lama setelah dia menikah, dia jadi ibu rumah tangga, dia nggak lagi jadi singer. Saudara, yang kedua dia daftar jadi pendoa full time di Menara Doa. Saudara, yang ketiga, saudara, dia masuk di bagian diakonia untuk turun ke jalan-jalan. Saudara, dan yang keempat, dia daftar, saudara, sebagai sukarelawan untuk ngajar, untuk mimpin, ataupun untuk merawat saudara orang-orang tua. Saudara, saya sampai berkata, Bu, bagaimana ibu punya tenaga di 4 bidang sekaligus? Dia berkata, saya punya, Bu. Bukankah dulu saya 24 jam, 7 hari dalam seminggu jadi ibu rumah tangga. Sekarang suami saya sudah pergi, sudah pulang, anak-anak saya sudah besar. Saya tidak mau mengurangi jatah saya. Saya mau 7 hari dalam seminggu melayani Tuhan. Melayani Tuhan. Saudara, ada sebuah reaksi yang berbeda. Kenapa, saudara? Yang satu mengenal Tuhannya. Saudara, dia tahu apapun yang Tuhan buat itu yang terbaik. Yang satu tidak kenal cara Tuhan. Tidak kenal pikiran Tuhan. Tidak kenal hikmat Tuhan. Saudara, dikatakan api, gempa. Saudara, apapun. Ada orang bahkan tidak tahu. Pada waktu dia teriak-teriak, saudara ya. Pada waktu dia lompat-lompat di gereja. Saudara, dan dia berpikir itu Tuhan. Padahal itu cuma musik yang oke banget. Saudara, saya tidak berkata bahwa itu salah. Tapi bedakan pribadinya dengan urapan. Bedakan perjumpaan dengan Tuhan. Dengan engkau ada bersukaria dalam musik, dalam suasana yang memang mendukung. Hari ini, di akhir daripada akhir zaman, coba apakah engkau kenal pribadinya? Apakah kalau Tuhan bicara seperti angin sepoi-sepoi, saudara mendengar? Apakah kalau Tuhan datang sendiri di kamarmu, engkau tahu? Apakah kalau ada pesan yang membongkar hatimu, engkau mendengar? Caramu mendengar, saudara, itu menentukan bagaimana engkau ada dan bagaimana engkau mencapai segala sesuatu. Caramu mendengar menentukan destinationmu. Saya berdoa supaya kita benar, saudara, hari-hari ini hidup dengan cara Elia hidup. Saudara, sekali lagi hubungan antara Tuhan Bapa, biar itu memulihkan hidup kita. Saudara, yang kedua, siapkah kita untuk pengangkatan? Yang ketiga, apakah kita hidup sebagai seorang nabi, bergaul dengan Roh Kudus? Apakah kita tahu apa yang akan terjadi? Apakah kita mendengar pesan daripada Tuhan setiap hari? Apakah kita tahu bagaimana untuk menjaga anak-anak kita? Saudara, yang terakhir, apakah kita benar-benar mengenal Tuhan? Apakah kita benar-benar ada di hadiratnya? Apakah kita benar-benar tahu pribadinya? Apakah saudara benar-benar punya perjumpaan pribadi?
Dan hari ini kalau saudara belum pernah punya perjumpaan pribadi, saudara, saya tidak berkata bahwa saudara harus pergi ke gereja, cari hamba Tuhan. No. Tapi mulailah berteriak dengan sungguh-sungguh dan berkata, Tuhan, aku tidak kenal Engkau. Sejujurnya aku Kristen, tapi aku tidak pernah berjumpa dengan Engkau secara pribadi. Sesungguhnya aku tidak pernah punya hubungan dengan Roh Kudus. Sesungguhnya aku tidak siap untuk diangkat. Sesungguhnya Tuhan, aku tidak punya hubungan dengan Bapa. Sesungguhnya aku kering, aku kosong. Dan saya mau berkata, ini waktunya saudara berurusan dengan Tuhan. Sekali lagi, jangan cari hamba Tuhan. Bukan itu solusinya. Tapi ambil waktu. Ambil waktu teriak. Ambil waktu serius. Ambil waktu seperti Bapak itu dan mulai cerita. Bongkar semua isi hatimu. Ambil waktu. Jangan sampai terlambat. Saya tutup yang terakhir. Sesuatu yang tragis. Dan saya berdoa ini tidak ada yang mengena kita. Saudara, hari itu ada seorang hamba Tuhan melayani sekian lama. Saudara, dan tiba-tiba dia kena kanker. Dan pada waktu dia kena kanker, saudara, dia berdoa, dia berkata, Tuhan, kenapa Engkau biarkan kanker? Saudara, dan dia marah, dia kecewa. Saudara, setelah sekian lama kemoterapi dan sebagainya, tiba-tiba Tuhan datang. Saudara, di dalam mimpinya dia datang dan Tuhan berkata, Engkau seharusnya masih panjang. Destinimu masih panjang. Engkau melayani, tapi engkau tidak kenal aku. Yang kau lakukan adalah programmu, bukan rencanaku. Tuhan berkata, kapan terakhir engkau berurusan dengan aku? Kapan terakhir engkau sungguh-sungguh menyembah aku dan bukan ritual, bukan sekedar nyanyi, bukan kebaktian? Kapan terakhir engkau dengar suaraku? Lihat hatimu yang penuh marah, kecewa, berontak. Saudara, dan Tuhan berkata, nah, aku beri kamu 30 hari. Aku beri waktu 30 hari. Engkau harus beres-beres. Kalau engkau beres-beres, maka engkau akan panjang. Engkau hidupmu akan diberkati. Engkau akan mencapai destiny. Tetapi kalau engkau tidak bisa beres-beres, maka engkau akan dibawa pulang. Tapi engkau pulang bukan karena kanker. Tapi engkau pulang karena itu lebih baik. Engkau belajar di sana daripada engkau ada di sini dan engkau tidak pernah kenal hatimu. Engkau tidak pernah kenal Tuhan. Engkau tidak melakukan pelayanan. Engkau sedang melakukan kegiatan. Saudara, dan 3 hari kemudian, saudara, dengan ajaib dia recovery. Saudara, dokter berkata kankernya hilang total. Saudara, benar-benar no. Saudara, dokter berkata selamat. Anda benar-benar pulih. Anda benar-benar sehat. Anda benar-benar ajaib. Saudara, dan orang ini keluar pulang. Tapi sekali lagi, saudara, dia melupakan mimpinya. Saudara, dia tidak beres-beres. Dia berpikir sudah beres. Padahal di dalam mimpinya Tuhan berkata, engkau mati bukan karena kanker. Karena itu Tuhan benar-benar menyembuhkannya. Saudara, dia tetap sibuk dengan semua kegiatan. Dia sibuk dengan gereja, dengan pelayanan. Dia sibuk, saudara, dengan bagaimana memulihkan kesehatannya. Dia menjaga semua makannya. Saudara, dia berolahraga. Bahkan dia liburan, saudara. Karena dia berpikir dia mau menikmati refresh. Tapi pesan Tuhan untuk membereskan tidak. Dan saudara, tepat 30 hari. Tiba-tiba dia drop. Dan dia baru ingat. Saudara, dia telepon banyak hamba Tuhan. Dia telepon dan berkata, tolongi saya. Saya tiba-tiba drop. Saya ngerti. Doakan saya. Dan semua hamba Tuhan yang mencoba mendoakan. Tahu bahwa reaksi orang ini salah. Harusnya dia berurusan dengan Tuhan. Dan tidak minta didoakan. Saudara, dan beberapa hari kemudian. Dia meninggal dunia. Saya mau berkata itu karena sayangnya Tuhan. Karena Tuhan mau melatihnya di surga. Karena Tuhan mau membawa dia kepada pelayanan yang sesungguhnya. Karena Tuhan mau mengenalkan dirinya.
Tapi jangan sampai itu terjadi dalam hidup kita. Saya berharap setiap kita, mari hidup, mari cari Tuhan, mari berjalan bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Hamba berdoa kami ada di hari-hari terakhir. Kami mau jalan dan hidup dengan urapan Elia. Kami mau Tuhan menjadi nabi-Mu. Kami mau mendengar Engkau. Kami mau siapkan diri untuk pengangkatan. Kami mau belajar sungguh-sungguh memulihkan hubungan kami dengan Engkau. Kami mau punya hati seperti hati-Mu. Lebih di atas semuanya. Mari koreksi hidup kami Tuhan. Karena kami tahu ada banyak dari kami tidak kenal Engkau. Kami bahkan kehilangan Tuhan Engkau di tengah-tengah pelayanan. Kami kehilangan Engkau di tengah-tengah berkat. Kami kehilangan Engkau di tengah-tengah persoalan. Tolongi kami Tuhan. Tuhan pulihkan kami. Hari-hari ini. Ajari kami punya perjumpaan pribadi dengan Engkau. Bukan lewat hamba Tuhan. Bukan lewat kebaktian. Bukan lewat musik. Bukan emosi semata. Tapi kami mau Engkau. Kami mau Engkau. Tolongi kami Tuhan. Biar kami ketemu Engkau. Dan kami diubahkan. Biar kami Tuhan. Yang ulat menjadi kupu-kupu. Yang penipu seperti Yakub menjadi Israel. Kami menjadi manusia lain. Kami tahu Engkau. Kami yang punya kegiatan banyak seperti Saulus menjadi Paulus. Tolongi kami. Tolongi kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.